Apa yang menyebabkan seseorang tidak bisa berpikir kritis? Berpikir kritis itu seperti otot. Kalau tidak pernah dipakai, ya pasti lemah. Saya sering mendapati orang-orang yang lebih suka diberitahu apa yang harus dipercaya daripada berusaha payah memverifikasi informasi sendiri. Nyamannya zona kepercayaan buta ini luar biasa menggoda. Bayangkan, tidak perlu capek-capek menganalisis berita, tidak perlu repot-repot membandingkan sumber, cukup percaya saja apa kata orang lain. Enak kan? Ketika seseorang sudah nyaman dengan pola pikir seperti ini, mereka cenderung menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Semakin sering menolak, semakin kuat penolakan itu tertanam dalam pikirannya. Kemalasan mental ini bukan tanpa alasan. Otak kita terprogram untuk menghemat energi. Berpikir kritis itu melelahkan, butuh usaha ekstra. Dan kalau kita tidak benar-benar menginginkannya, otak kita dengan senang hati akan memilih jalan pintas pemikiran. Fenomena ini sebenarnya dikenal sebagai cognitive miscellaneous atau sifat kikir kognitif. Kita ini makhluk yang cenderung menghemat energi otak sebisa mungkin. Sifat ini sudah tertanam dari zaman purba. Saat menghemat energi berarti bertahan hidup lebih lama. Banyak orang yang justru takut berpikir kritis karena khawatir dikucilkan kelompoknya. Coba bayangkan, kalau semua teman saya percaya bumi datar, lalu saya mulai mempertanyakannya. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar saya akan dianggap pengkhianat. Media sosial makin memperburuk keadaan ini. Algoritma yang dirancang untuk membuat kita betah justru menciptakan ruang gema yang menguatkan keyakinan kita. Makin jarang terpapar pendapat berbeda, makin lemah kemampuan berpikir kritis kita. Para pemimpin opini tahu persis kelemahan ini dan memanfaatkannya. Mereka tahu sebagian besar orang tidak mau repot-repot berpikir kritis. Cukup berikan pernyataan yang memicu emosi dan boom, viral tanpa perlu verifikasi. Akhirnya, pilihan untuk tidak berpikir kritis adalah pilihan yang sering disadari. Kita memilih percaya pada otoritas karena lebih mudah. Kita memilih mengikuti pendapat umum karena lebih aman. Kita memilih tidak mempertanyakan karena tidak ingin menghadapi kemungkinan selama ini kita salah. Mungkin kita perlu tahu bahwa banyak dari kita tidak benar-benar menginginkan kemampuan berpikir kritis. Kita hanya ingin merasa benar, dan itu jauh lebih mudah dicapai tanpa pikiran kritis yang mengganggu.